Nabi Muhammad menganjurkan umatnya pada saat tidur untuk menyamping ke kanan. Apabila kamu datang ke tempat tidur dan hendak tidur, berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian kamu tidur miring pada bagian kanan. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Lalu jika kita melihat patung Buddha tidur, beliau selalu menyamping ke kanan. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ada hubungannya? Pengertian dan pemahaman Buddha pada masa lampau sebenarnya berbeda dengan Buddha belakangan ini. Dahulu, Buddha itu sebuah pembawa ajaran dan sebagai utusan. Ini seperti ketika di film San Gokong, ketika mereka sudah mendapatkan pencerahan dan juga menerima kitab suci, maka mereka akan menjadi Buddha. Tetapi sekarang, Buddha itu bisa dianggap sebagai dewa atau Tuhan. Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri agama Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali, antara lain, yang telah sadar, dia sang penemu kebenaran, atau Bujita, ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia yang memberikan penerangan dari generasi ke generasi, atau Bodhita, dan lain-lain. Konon sang Buddha mendapat pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Jadi, umat Buddha yang sekarang mungkin lebih cocok disebut sebagai umat Sakyamuni. Karena, Buddha itu mengacu ke sifat, bukan pribadi. Ini sama dengan umat Islam dalam pengertian yang sekarang. Sebelum kata Islam umum dipakai, pengikut Nabi Muhammad disebut Muhammadan. Dan ini juga untuk menjelaskan kebingungan ketika ada pertanyaan, apakah agama Nabi sebelum Nabi Muhammad, sedangkan Islam baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka itu, dipakailah nama Islam, sedangkan Muhammadan dipakai untuk Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir. Namun, istilah Muhammadan ini banyak yang menganggapnya buruk, makanya jarang dipakai lagi. Tapi untuk menjelaskan agama Nabi terdahulu, dan sejak kapan agama Islam ada, kata ini bisa dipakai, serta dipakai untuk menjelaskan apa yang dimaksud era pra-Islam. Ada beberapa saudara Muslim yang mengkaitkan Nabi Dzulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha Gautama. Dan bahwa pohon tin adalah pohon Bodhi. Sehingga, ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu pengkajian lagi. Nanti kita bahas lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan kemungkinan Buddha sebagai salah satu nabi. Sebagian ulama saat ini menafsirkan firman Allah yang berbunyi watin sebagai pohon Buddha, pendiri agama Buddhisme, yang telah mengalami banyak penyelewengan dari kebenaran aslinya. Penyelewengan ini terjadi karena ajaran-ajaran Buddha sendiri belum dituliskan di masanya. Ajaran-ajarannya disampaikan secara lisan, sama seperti halnya periwayatan hadis-hadis Nabi prakodifikasi. Namun ketika pengikutnya sudah mulai membanyak, barulah ajaran-ajarannya dituliskan. Yang paling benar menurut kami, setelah mengecek pandangan ini dengan teliti, dan jika memang tafsir kami atas ayat ini bisa sahih, Buddha adalah seorang nabi yang asli. Nama aslinya ialah Sakyamuni atau Gautama. Sebelum menjadi nabi, pada mulanya ia pergi bersemedi di bawah pohon besar. Setelah itu turunlah wahyu, dan Allah mengutusnya sebagai rasul. Lalu datanglah setan untuk menguji kenabiannya, namun tidak berhasil. Pohon tempat Buddha bersemedi itu sangat populer di kalangan penganut Buddha. Bagi mereka, pohon ini disebut sebagai pohon ara, pohon tin, atau pohon Bodhi yang suci, atau dalam bahasa mereka disebut sebagai Ajabala. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika. Sehingga, sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateisme yang luhur. Tetapi, ini mungkin pendapat umat Buddha belakangan. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan pencipta alam. Tolong koreksi saya jika salah. Sang Buddha saat itu, lebih banyak diam, jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India, saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala, atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk. Dan hal ini, secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid apakah Tuhan ada? Buddha menolak untuk menjawab.
Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya, atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya, apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Nabi Musa hanya menjawab, "Aku adalah Aku." Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Di mana maksudnya adalah, apapun nama Tuhan, lebih penting untuk melaksanakan perintahnya, daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi, siapapun dia Sang Buddha, ada hal yang menarik di mana di dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha, terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslim ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu. Menurut Cakati Sinhanat Suttanta, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya, atau yang baik hati. Seorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat, dan mengenal alam semesta. Apa yang telah dinyatakannya oleh pengetahuan supernatural miliknya, akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia pada puncaknya, mulia pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna sepenuhnya, seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku, dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rahib berjumlah ribuan, seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan. Menurut Sacred Books of the East, aku bukanlah Buddha satu-satunya yang berkuasa dalam memerintah dan mengatur. Setelahku, ada Buddha yang lain bernama Maitreya yang penuh kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha, Ananda bertanya kepada yang terberkati, "Siapa yang akan mengajar kami setelah engkau pergi?" Yang terberkati menjawab, "Aku bukanlah Buddha pertama yang datang di atas bumi, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya, seorang Buddha akan muncul di dunia, yang suci, yang sangat tercerahkan, penuh kebajikan dalam laku, tepat, mengenal alam semesta, seorang pemimpin yang tak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama, yang saya ajarkan. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia sifatnya, mulia pada puncaknya, dan mulia pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama, sepenuhnya sempurna, dan murni seperti sekarang saya nyatakan. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan." Ananda bertanya, "Bagaimana kita mengenalnya?" Yang terberkati menjawab, "Dia dikenal sebagai Maitreya." Jumlah ribuan, mirip dengan yang digambarkan dalam ramalan agama Hindu, bahwa pengikut Nabi Muhammad berjumlah ribuan. Disebutkan bahwa Mamah Resi terkenal dengan 10.000 pengikutnya. Resi Mamah memiliki arti punya harga diri yang mulia. Sedangkan di India, tidak ada resi yang bernama Mamah. Apalagi membawa 10.000 pengikut. Kata Mamah, secara etimologis punya hubungan dengan bahasa Arab, yaitu Muhammad, yang berarti yang terpuji. Sementara 10.000 pengikut, ini adalah pengikut Nabi Muhammad ketika melakukan pembebasan kota Mekah. Sedangkan kata Sanskerta Maitreya, atau ekuivalen dalam bahasa Pali-Meteya, berarti mencintai, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati, dan sebagainya. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini, adalah rahmat. Sementara dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Kata ini hampir disebutkan 409 kali di Al-Quran. Huruf Muhammad juga dieja sebagai Mahamet, dan berbagai ejaan lain. Kata Maho atau Maha, dalam bahasa Pali dan Sanskerta berarti agung dan mulia, dan kata Metta, berarti rahmat. Kemudian dalam bahasa Arab sendiri, Muhammad berarti penuh kasih. Menurut Sacred Books of the East Mahaparinibbana Sutta, aku telah memberitakan kebenaran, tanpa membuat perbedaan antara doktrin eksoteris dan esoteris dalam hal kebenaran. Ananda, Tathagata tidak seperti guru yang memiliki kepalan tertutup, yang merahasiakan sesuatu di belakang. Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajarannya, tidak ada yang ditutup-tutupi.
Semua umat Islam dari rakyat jelata sampai raja, menerima ajaran yang sama, dan dapat membaca kitab suci yang sama pula secara langsung sampai sekarang. Ada beberapa agama, di mana tidak semua pemeluknya boleh membaca kitab suci. Hanya para imamnya saja yang boleh membaca. Kemudian, Arahat Buddha memiliki servitor pada zaman dahulu. Seperti Ananda, adalah servitorku sekarang. Dan di masa datang, Arahat Buddha akan ditemani oleh servitor juga. Nabi Muhammad juga memiliki servitor, yaitu Anas bin Malik, yang diberikan oleh orang tuanya kepada Nabi Muhammad. Anas bercerita, ibuku berkata padanya, "Oh utusan Tuhan, inilah pembantu kecilmu." Anas melanjutkan, "Aku melayani Rasul sejak usia 8 tahun, dan Rasul memanggilku anaknya, dan kekasih kecil tersayangnya." Anas menemani Rasul dalam segenap keadaan baik sakit, gembira, perang, ataupun damai sampai akhir hayatnya. Kemudian ada 6 kriteria Buddha menurut Buddha Gautama. Seorang Buddha, mencapai pemahaman tertinggi dan sempurna di waktu malam. Kelihatan cerah, setelah pencerahan yang lengkap. Seorang Buddha, mati dalam kematian yang alami. Meninggal di waktu malam. Tampak terang sebelum kematiannya. Setelah kematiannya, seorang Buddha tidak ada lagi di bumi. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu di saat malam hari. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang mana, Nabi Muhammad pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi. Nabi Muhammad pun meninggal dengan cara alami, dan nampak terang di malam kematian beliau. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi, karena beliau adalah utusan terakhir dan nabi penutup. Bahkan, beliau tidak pernah terlihat dalam bentuk lukisan, patung, atau semacamnya yang menggambarkan fisik beliau.